Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Dan di dalam episode yang ketiga ini, kita akan sama-sama melihat istana yang dibangun oleh kerajaan Prancis untuk paus yang tinggal di kota Avignon. Anak-anak bisa lihat ya sama-sama, istana ini sekarang sudah tidak dipakai lagi, dan istana ini sekarang sudah jadi museum. Dan sempat sekali di dalam sejarah perkembangan daripada istana ini sempat dijadikan tempat berperang, dijadikan barak, dijadikan penjara dan sebagainya. Tapi kita akan lihat sejarah awalnya. Ini dimulai di tahun 1252 Masehi. Di tahun 1252 Masehi, di bawah Raja Philip keempat dari Prancis, mereka melakukan peletakan batu pertama. Mereka mulai membangun istana ini. Supaya apa? Supaya paus di Roma bisa betah, bisa tinggal di Prancis, dan akhirnya memihak kepada Raja Prancis. Dan akhirnya di Avignon itu memang menjadi satu kediaman dari para paus sejak tahun 1309. Awalnya sebelum istana ini jadi, mereka tinggal di biara Dominikan yang ada di kota Avignon. Biara yang tidak terlalu megah, biara yang biasa-biasa saja. Tetapi juga setelah paus tinggal di sana, mereka mulai bangun sedikit biara itu menjadi lebih megah, lebih bagus daripada yang sebelumnya. Mereka mulai merekonstruksi daripada biara tersebut. Tetapi akhirnya biara ini mulai direkonstruksi lagi untuk menjadi istana. Dan sungguh-sungguh dikerjakan oleh Paus Benedik yang ke-12. Paus Benedik ke-12 dan para penggantinya mulai merombak biara ini menjadi istana. Dan mereka terus merombak, memperbaikinya sampai tahun 1364. Lokasinya sangat enak sekali, karena ini berada di tepi utara kota Avignon dan menghadap ke sungai yang ada di depan daripada istana ini. Dan istana ini atau disebut palais juga, ini dibangun di dalam dua tahap utama. Ada dua segmen yang berbeda. Dalam bahasa Prancis disebut Palais Vieux dan Palais Neuf. Palais Vieux itu adalah istana lama. Palais Neuf itu adalah istana yang baru. Ini dibangun oleh dua paus yang berbeda. Istana yang baru lebih megah, lebih besar daripada istana yang lama. Dan setelah selesai dibangun, seluruh komplek istana ini memiliki luas sebesar 11.000 meter persegi. Ini luas yang sangat besar sekali. Dan bangunan ini dibangun dengan sangat mahal dan menghabiskan sebagian besar pendapatan kepausan selama pembangunannya. Jadi paus membangun bangunan yang begitu megah, bukan hanya di Saint Peter Basilica yang nanti di tahun 1400-an mulai dibangun, tetapi juga di dalam istana ini. Bangunan ini begitu besar dan bangunan ini menjadi tanda arsitektur gotik terbesar di dunia sampai saat ini. Bangunan istana yang memiliki arsitektur gotik terbesar di dunia sampai saat ini. Nah, palai istana yang lama itu dibangun di atas instruksi Paus Benediktus yang ke-12 tadi, yang memerintahkan agar istana uskup yang asli digantikan dengan bangunan yang jauh lebih besar, di mana tengah-tengahnya itu ada biara. Tetapi semua itu dibentengi oleh benteng yang besar. Kenapa mesti dibentengi? Karena dia tahu bahwa dia akan berperang melawan orang-orang yang tidak suka dengan kepausan, maka perlu dibikin benteng. Kemudian dia juga bangun sayap-sayap yang diapit oleh menara-menara yang tinggi-tinggi di dalam komplek istana ini. Nantinya di bawah Paus Clement yang ke-6, Paus Innocent yang ke-6, dan Paus Urban yang ke-5, bangunan ini terus diperluas dan terus diperbarui sampai jadilah istana yang baru yang ada oleh seorang arsitek bernama Jean de Louvre, yang ditugaskan untuk membangun menara yang baru, membangun bangunan yang bersebelahan dengan istana ini, termasuk kapel agung, kapel yang besar sepanjang 52 meter.
kapelnya panjang 52 meter untuk ibadah kepausan. Dibangun juga di dalam komplek daripada istana ini. Kemudian juga ada 2 menara lainnya dan sebuah jembatan dibangun nantinya di bawah kepemerintahan Paus Innocent yang ke-6. Di zaman Paus Urban yang ke-5, mereka menyelesaikan halaman utama yang di depan, yang besar, dengan bangunan-bangunan yang mengelilinginya. Bagian dalam bangunan pun dihiasi dengan lukisan-lukisan yang indah, permadani, lukisan patung-patung, langit-langit kayu dan sebagainya. Maka istana ini menjadi begitu mewah, begitu bagus sekali di masanya, di tahun 1300-an waktu itu. Tetapi di tahun 1377 bangunan ini ditinggalkan. Kenapa? Karena seperti episode yang lalu, Paus kembali ke Roma. Setelah kembali ke Roma, bangunan ini ditinggalkan. Dan setelah kembali ke Roma, bangunan ini akhirnya direbut oleh kelompok-kelompok anti kepausan. Direbut oleh mereka selama beberapa tahun. Kemudian sempat dikepung juga oleh pasukan dari kepausan dan seterusnya di tahun 1400-an. Dan kemudian akhirnya dikembalikan kepada otoritas kepausan di tahun 1433. Jadi bangunan ini sempat berpindah-pindah tangan, berpindah-pindah kepemilikan. Tetapi meskipun tetap berada di bawah kendali kepausan selama lebih dari 350 tahun selanjutnya, bangunan ini agak kurang dirawat oleh pihak kepausan. Sehingga lama-lama rusak. Meskipun direstorasi, kembali diperbaiki di tahun 1516, tapi kemudian tetap tidak terlalu terpelihara sampai akhirnya banyak bagian bangunan yang rusak. Nah, anak-anak sekalian, sempat terjadi revolusi Prancis di tahun 1789. Seluruh rakyat Prancis demo besar-besaran, mau menggulingkan kekaisaran dan sebagainya. Salah satunya bangunan ini juga yang diserang oleh rakyat Prancis waktu itu. Dan kondisi ini yang begitu buruk, bangunannya sudah tidak terawat dan juga didatangi oleh pasukan-pasukan orang-orang yang berontak di dalam revolusi Prancis, akhirnya makin dihancurkan oleh mereka. Banyak bagian-bagian yang benar-benar sudah dibakar, hancurkan dan sebagainya. Di tahun 1791, bangunan ini dipakai juga oleh pasukan-pasukan kontra revolusi yang ingin menghancurkan rakyat yang berontak terhadap pemerintahan. Dan mereka memakai bangunan ini, merebut bangunan ini untuk menyerang orang-orang itu. Dipakai, bahkan mayatnya dibuang ke dalam salah satu bagian dari bangunan ini. Maka kita melihat perlahan-lahan bangunan ini semakin turun, semakin rusak. Puncaknya di zaman Napoleon. Waktu Napoleon Bonaparte memerintah, bangunan ini dipakai menjadi barak. Barak itu apa? Tempat pasukan untuk tinggal. Maka dipakai jadi tempat militer dan beberapa ruangan dipakai menjadi penjara oleh mereka, oleh pasukan dari Napoleon. Sehingga bangunan ini semakin rusak. Ada yang mengatakan bahkan pintu-pintu kayu itu dibongkar, dijadikan stable. Stable itu apa? Stable itu kandang kuda. Pintu kayunya dibongkar, dijadikan kandang kuda dan sebagainya. Maka bangunan ini sungguh-sungguh rusak. Sampai akhirnya di tahun 1906, bangunan ini dikosongkan dan menjadi museum nasional. Baru sejak saat itu, bangunan ini mulai perlahan-lahan terus diperbaiki sampai saat ini. Anak-anak sekalian, para paus membentuk bangunan gotik terbesar di abad pertengahan ini. Dan bangunan ini merupakan salah satu gaya arsitektur yang paling indah di masa itu. Dan kita melihat bagaimana kekuatan yang begitu besar dari kepausan yang sudah didukung oleh kerajaan dari Prancis saat itu. Nah, anak-anak sekalian, maka kita melihat ada keindahan, ada kemegahan, ada kemuliaan yang sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah bangunan ini. Dan tetapi sekalian, anak-anak sekalian, kita bisa lihat juga bahwa hal itu tidak bersifat selamanya. Apakah kita bisa mempertahankan kemuliaan selamanya? Kalau hari ini kita punya kedudukan yang begitu penting, kalau hari ini kita punya uang yang banyak, apakah semua itu bisa dipertahankan? Tidak. Maka itu anak-anak sekalian, kita bisa lihat bahwa itu bukan hal yang terpenting di dalam hidup. Sekali lagi anak-anak sekalian, Alkitab sendiri mengatakan bahwa ngengat dan karat
akan menghancurkan harta di dalam dunia. Bukan kita tidak boleh punya harta di dalam dunia, tapi kita harus mengejar yang paling penting dalam hidup adalah perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan tidak akan hilang oleh apapun. Masakan Tuhan akan lepaskan kita dari tangan cinta kasih yang besar? Tidak, Tuhan tidak pernah lepaskan, dan itulah yang harus kita cari sebagai harta yang ada di surga. Tuhan berkenan dalam hidup kita, dan itu yang harus kita kejar. Maka anak-anak sekalian, jangan takut kalau kita tidak punya harta yang banyak, kalau kita tidak punya menara-menara yang megah, kalau kita tidak punya istana yang bagus. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati, menjaga, memelihara hidup kita. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini. Dan di dalam episode selanjutnya kita akan lihat satu tokoh yang sangat mementingkan Tuhan. Siapa ya? Tokoh ini tokoh yang begitu besar di dalam abad pertengahan dan menjadi Dr. Angelicus disebutnya. Dr. Angelicus menjadi pemimpin gereja yang sangat penting. Bahkan pengaruhnya sampai saat ini masih dirasakan oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Siapa ya tokoh ini? Mari kita saksikan di dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita, sampai di sini histori kita. Bye-bye.